Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah konstruksi bisa berjalan dengan lebih singkat dan lebih efisien? Pada video kali ini, kami akan membahas 5 metode yang bisa menjawab perdebatan Anda tersebut, yaitu metode modular dan metode prefabrikasi. Tetapi sebelum kita menelusuri lebih lanjut, izinkan kami dari kelompok 13 memperkenalkan diri masing-masing. Dengan saya sendiri, Maulana Ibrahim Balfas dengan NIM 2309 026056. Saya Muhammad Bagus Aryafa dengan NIM 2309026039. Saya Windy Kristi Silalahi dengan NIM 2309026010. Saya Yalvin Febrian Lepong dengan NIM 2209026048. Saya Aulia Ramadhani dengan NIM 2309026007. Baik, kembali ke topik pembahasan kita. Apa sih itu konstruksi modular dan konstruksi prefabrikasi? Jadi, kedua konstruksi tersebut adalah sebuah metode yang melibatkan pembuatan komponen bangunan di luar lokasi proyek yang kemudian dirakit atau dipasang di lokasi proyek. Lalu, meskipun keduanya sering dianggap sama, tetapi terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, konstruksi modular. Konstruksi modular adalah sebuah metode pembangunan di mana sebuah bangunan dibangun menggunakan modul yang dibuat di sebuah pabrik dan dibawa ke lokasi proyek. Tetapi setiap modul tersebut sudah hampir seluruhnya jadi, mulai dari struktur, dinding, jendela, pintu, maupun instalasi MEP atau Mechanical Electrical Plumbing. Bangunan modular biasanya terdiri dari beberapa modul besar yang dipasang di lokasi. Lalu, apa sih itu konstruksi prefabrikasi? Konstruksi prefabrikasi adalah sebuah metode pembangunan yang melibatkan pembuatan komponen-komponen bangunan di luar lokasi atau di pabrik yang kemudian diangkut ke lokasi untuk dirakit. Sebelumnya, metode modular adalah sebuah modul yang dibuat di pabrik yang sudah hampir selesai. Tetapi perbedaan kepada metode prefabrikasi adalah metode ini membuat sebuah komponen. Jadi sebuah komponen ini akan dibawa ke lokasi proyek lalu akan dirakit satu-satu lagi. Jadi perbedaannya adalah prefabrikasi lebih fleksibel karena komponen yang dibuat tidak harus berupa modul besar dan dirakit di lokasi sesuai kebutuhan desain. Contohnya panel beton untuk dinding, rangka baja prefabrikasi, atau balok beton yang dipasang di lokasi pembangunan. Dan pelaksanaan konstruksi. Yang pertama itu ada metode modular. Metode modular melibatkan pembuatan modul bangunan secara utuh di pabrik, kemudian mengangkutnya ke lokasi proyek untuk dirakit. A. Produksi. Yang pertama, desain dan perencanaan. Pembuatan desain modular sesuai spesifikasi teknis. Yang kedua ada fabrikasi modul, struktur utama dibuat di pabrik beserta pemasangan sistem MEP. Yang ketiga ada quality control, pemeriksaan kualitas di pabrik sebelum dikirim ke lokasi proyek. B. Ada transportasi, persiapan pengangkutan, memilih alat transportasi sesuai dimensi dan berat modul. Yang kedua ada pengiriman ke lokasi proyek, modul dikirim dengan mempertimbangkan jalur dan aksibilitas lokasi proyek. Yang C ada pemasangan di lapangan. Yang pertama ada persiapan lokasi, pembangunan, fondasi dan struktur penopang. Yang kedua ada perakitan modul. Modul diangkat dengan kren dan ditempatkan sesuai desain, lalu modul disambungkan. Yang ketiga ada finishing, penyempurnaan detail dan pengujian fungsi instalasi sistem bangunan. Selanjutnya ada metode prefabrikasi. Metode ini menggunakan komponen bangunan yang dibuat di pabrik lalu dirakit di lokasi proyek. Untuk produksinya, yang pertama desain dan perencanaan, pembuatan gambar teknis untuk elemen prefabrikasi dan memilih material beserta metode penyambungannya. Yang kedua, fabrikasi komponen, produksi elemen seperti panel dinding, kolong, balok, lantai beserta pemasangan besi, tulangan pengecoran beton. Yang ketiga ada quality control, pengujian kualitas material dan kekuatan elemen prefabrikasi. Untuk transportasinya, pengemasan dan pengangkutan elemen prefabrikasi dikemas agar aman lalu memilih truk untuk moda transportasi yang sesuai dengan ukuran komponen. Yang
Yang kedua ada pengiriman ke lokasi proyek, koordinasi jadwal pengiriman dengan jadwal pemasangan proyek. Selanjutnya ada pemasangan di lapangan, persiapan lokasi, pembangunan fondasi dan struktur pendukung, serta memeriksa kesiapan alat berat untuk pemasangan atau perakitan. Perakitan elemen diangkat dengan kren dan diposisikan sesuai desain, lalu menyambungkan elemen menggunakan baut, las atau pengecoran tambahan. Yang ketiga ada finishing, yaitu pengujian kekuatan struktur dan inspeksi akhir. Dan tenaga kerja yang dibutuhkan pada metode modular, alatnya yang di pabrik membutuhkan mesin pemotong baja dan kayu, mesin las, mesin pengecoran, mesin CNC, alat cat dan finishing. Untuk di lokasi proyek membutuhkan kren, truk trailer, alat penyambungan modul seperti baut, las dan sebagainya, kemudian alat uji kelistrikan dan plumbing. Untuk bahannya di struktur utama bisa memakai baja ringan, baja struktural, kayu atau beton pracetak. Untuk dinding dan lantai bisa memakai panel sandwich, GRG, gypsum atau kayu lapis. Untuk atapnya bisa memakai metal, aspal atau PFC. Untuk finishing interiornya bisa memakai keramik, vinil, cat, kaca. Lalu untuk instalasi listrik dan plumbing, bahannya yaitu kabel, pipa, PFC, saklar, dan lampu. Untuk tenaga kerja di pabrik, dia membutuhkan perencana, teknisi prefabrikasi, teknisi listrik dan plumbing, dan quality control. Untuk di lokasi proyek membutuhkan operator crane, montir sambungan, teknisi listrik, supervisor konstruksi. Untuk metode prefabrikasi, alat dan bahannya, alat di pabrik membutuhkan cetakan beton pracetak, mesin pemotong besi dan baja, mesin las, mesin perata dan penghalus permukaan, alat pengangkut material. Untuk di lokasi proyek membutuhkan kren, truk trailer, alat pemasangan baut dan sambungan las, serta peralatan pengecatan dan finishing. Untuk bahannya, di struktur utama bisa memakai beton pracetak dan struktural, dinding dan lantainya bisa memakai panel beton, pracetak, bata ringan, dan GRG. Untuk atapnya bisa memakai baja ringan, metal, atau panel komposit. Untuk finishingnya bisa memakai semen, cat, kaca, aluminium, gypsum. Untuk instalasi listrik dan plumbing membutuhkan kabel, pipa PVC, saklar, dan lampu. Tenaga kerjanya sendiri di pabrik membutuhkan perencana, teknisi prefabrikasi baja dan beton, teknisi pracetak beton, teknisi listrik dan plumbing, serta quality control. Sedangkan untuk di lokasi proyek membutuhkan operator crane, teknisi pemasangan elemen prefabrikasi, teknisi listrik dan plumbing, serta supervisor konstruksi. Keunggulan dan kelemahan untuk metode modular pada aspek kecepatan dan efisiensi waktu. Keunggulannya yaitu pembangunan lebih cepat karena 80-90% bangunan dibuat di pabrik dan hanya perlu dirakit di lokasi. Sedangkan kelemahannya, transportasi modul besar bisa sulit dan beresiko menunda proyek jika ada kendala logistik. Pada aspek kualitas konstruksi dan kontrol mutu, keunggulannya ada produksi di pabrik memastikan standar kualitas tinggi dan lebih presisi dibanding metode konvensional. Sedangkan kelemahannya, jika ada kesalahan produksi, perbaikan sulit dilakukan di lokasi proyek. Lalu untuk aspek daya tahan dan fleksibilitas desainnya, keunggulannya, modul memiliki struktur kuat dan bisa tahan gempa jika didesain dengan baik. Sedangkan kelemahannya kurang fleksibel dalam desain karena harus dibuat dalam bentuk modul standar. Lalu untuk efisiensi biaya, keunggulannya mengurangi biaya tenaga kerja di lokasi proyek karena sebagian besar dilakukan di pabrik. Untuk kelemahannya, membutuhkan investasi awal yang besar untuk fasilitas produksi dan logistik. Untuk aspek dampak lingkungan dan keberlanjutan, keunggulannya mengurangi limbah konstruksi dan polusi karena produksi dilakukan dalam lingkungan yang lebih terkendali. Sedangkan kelemahannya, modul yang jadi lebih sulit untuk didaur ulang jika tidak dirancang dengan baik. Untuk keunggulan dan kelemahan metode prefabrikasi, dari aspek kecepatan dan efisiensi waktu, untuk keunggulannya, proses prefabrikasi elemen lebih cepat dibanding metode konvensional lainnya. Untuk kelemahannya, masih membutuhkan waktu pemasangan dan perakitan di lokasi proyek. Untuk dari aspek kualitas konstruksi dan kontrol mutu, komponen ini dibuat di pabrik dengan pengawasan ketat, sehingga lebih presisi dan dibandingkan konstruksi di lapangan. Untuk kelemahannya, kualitas penyambungan antara elemen dapat bervariasi tergantung keahlian tenaga kerja di lapangan.
Untuk daya tahan dan fleksibilitas desain, keunggulannya lebih fleksibel dalam desain karena elemen prefabrikasi dapat dibuat dalam berbagai bentuk ukuran. Untuk kelemahannya, penyambungan antara elemen bisa menjadi titik lemah jika tidak dikerjakan dengan baik. Untuk dari aspek efisiensi biaya, untuk keunggulan metode prefabrikasi mengurangi pemborosan material dan tenaga kerja dibanding metode konvensional. Untuk kelemahannya, biaya transportasi bisa tinggi jika pabrik jauh dari lokasi proyek. Untuk aspek dampak lingkungan dan keberlanjutan, untuk keunggulan metode prefabrikasi mengurangi penggunaan air dan energi serta lebih ramah lingkungan dibanding metode konvensional. Untuk kelemahannya, beberapa material pracetak seperti beton sulit untuk didaur ulang jika tidak direncanakan dengan baik. Untuk studi kasus, Rumah Sakit Pusat Pertamina Sipruk, Jakarta Selatan. Pembangunan gedung extension ini memakan waktu hanya 30 hari dan dilengkapi dengan fasilitas peralatan medis yang canggih. Rumah Sakit Pusat Pertamina Sipruk dirancang oleh PT Penta Rekayasa yang diselenggarakan oleh PT Patra Jasa dan dibangun oleh PT Wijaya Karya. Tujuan pembangunan Rumah Sakit Pusat Pertamina Sipruk adalah untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat dibangun dalam waktu singkat dan kualitas yang tetap terjamin, terutama dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19. Rumah Sakit Pusat Pertamina Sipruk menerapkan metode modular dan prefabrikasi sebagai pendekatan utama dalam proses konstruksinya. Konsep arsitektur modular yang diterapkan didasarkan pada teori Le Corbusier yang menggunakan skala manusia sebagai dasar perancangan. Metode konstruksi yang diterapkan adalah prefabricate, pre-finish, volumetric construction atau PVPC, di mana lebih dari 95% komponen bangunan telah diproduksi dan dirakit di luar lokasi sebelum dikirim ke lokasi pembangunan. Sistem ini memungkinkan percepatan proses konstruksi secara signifikan, sehingga rumah sakit ini dapat dibangun hanya dalam waktu 30 hari dengan konstruksi modular dan prefabrikasi. Rumah sakit ini memiliki struktur yang kuat dan tahan lama serta ramah lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa metode modular dan prefabrikasi dapat menjadi solusi ide dalam pembangunan fasilitas kesehatan yang cepat, efisien, dan berkualitas tinggi. Kesimpulan dan rekomendasi. Metode modular dan metode prefabrikasi sama-sama menawarkan kecepatan, efisiensi biaya, dan kualitas yang lebih baik dibandingkan metode konstruksi konvensional. Namun, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk metode modular lebih unggul dalam efisiensi waktu karena sebagian besar bangunan dibuat di pabrik dan hanya perlu dirakit di lokasi proyek. Metode ini juga lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan standar kualitas tinggi dan dapat direlokasi. Untuk metode prefabrikasi, lebih fleksibel dalam desain dan lebih mudah diterapkan untuk proyek dengan variasi bentuk dan ukuran. Proses perakitan masih membutuhkan tenaga kerja di lapangan, tetapi lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Rekomendasi pemilihan metode modular ataupun metode prefabrikasi. Yang pertama, untuk bangunan cepat dan juga presisi tinggi,
metode modular lebih unggul dikarenakan dibuat di pabrik dan juga pemasangannya lebih cepat. Kemudian yang kedua ada akses terbatas dan juga minim tenaga kerja. Di sini metode modular lebih efisien dikarenakan pekerjaannya lebih banyak dilakukan di dalam pabrik. Yang ketiga adalah desain fleksibel. Untuk desain fleksibel ini metode prefabrikasi lebih disarankan dikarenakan lebih bervariasi bentuknya. Kemudian yang keempat, bangunannya ini dapat dipindahkan atau tidak. Lebih disarankan memilih metode modular dikarenakan dapat dibongkar dan juga dipasang ulang. Dan yang terakhir adalah anggaran terbatas. Untuk anggaran terbatas, metode prefabrikasi lebih disarankan karena lebih hemat, yang mana lebih mengandalkan pekerjaan di lokasi proyek. Untuk contoh proyek pembangunan di Kalimantan Timur ini ada 2. Yang pertama itu ada pembangunan site office menggunakan disable container di Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua ada pun pembangunan tea house site office PT Trust di Kalimantan Timur, yang mana kedua proyek ini menunjukkan bagaimana prefabrikasi dapat digunakan untuk menciptakan bangunan yang cepat efisiensi ya. Kemudian untuk mendukung pembahasan ini, kami merujuk beberapa sumber yang relevan termasuk penelitian, akademik, dan juga referensi dari beberapa sumber industri. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perbandingan metode modular dan metode prefabrikasi. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat mengenai keunggulan dari masing-masing metode yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.